Namo Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Sebelum itu, saya izin kepada Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Teknologi Baru Pengajaran dan Pembelajaran, Bapak Adrianus Iwayan Ilya Yuda Susmana, Eskom MPD. Di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban saya dengan judul Inovasi Digital dalam Pendidikan dalam Meningkatkan Pembelajaran dengan Teknologi Baru. Sebelum itu, perkenalkan saya. Nama saya Novelia Burginting dengan NIM 2219091028, absen 23. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi digital semakin berperan penting dalam dunia pendidikan, terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi teknologi di sekolah maupun universitas. Penggunaan teknologi mulai dari aplikasi pembelajaran daring hingga alat kolaboratif digital telah mengubah cara kita belajar dan mengajar. Transformasi ini membawa dampak besar dalam meningkatkan fleksibilitas dan aksesibilitas pendidikan. Meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan kesenjangan akses, diskusi ini akan membahas terkait dampak, tantangan, dan potensi teknologi baru dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan di masa depan. Yang pertama, dampak pandemi COVID-19 terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran. Pandemi COVID-19 membawa perubahan yang sangat signifikan dalam dunia pendidikan. Pada awalnya, sekolah-sekolah di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, terpaksa ditutup untuk Sementara itu, bagi guru, mereka juga harus beradaptasi dengan platform digital yang sebelumnya tidak mereka kenal ataupun jarang mereka gunakan. Namun, di sisi lain, pandemi ini mempercepat adopsi digital dalam dunia pendidikan. Banyak sekolah yang mulai menggunakan platform belajar seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk tetap melanjutkan pendidikan mereka meskipun harus belajar dari rumah. Pembelajaran daring memberi fleksibilitas bagi siswa untuk mengatur waktu belajar mereka serta mengurangi risiko terpapar virus COVID-19. Namun, tantangan besar tetap ada. Salah satunya adalah kesenjangan digital. Di banyak daerah, terutama daerah pedesaan terpencil, banyak peserta didik yang tidak memiliki akses ke perangkat yang diperlukan untuk mengikuti kelas daring. Tidak hanya itu, beberapa peserta didik juga mengalami kesulitan dalam memahami materi karena kurangnya interaksi langsung dengan pendidik dan teman-teman sekelas mereka. Pembelajaran yang sebelumnya melibatkan banyak kegiatan praktikal dan eksperimen kini terbatas oleh jarak dan teknologi. Sementara itu, bagi guru, mereka juga harus beradaptasi dengan platform digital yang sebelumnya tidak mereka kenal ataupun jarang mereka gunakan. Namun, di sisi lain, pandemi ini mempercepat adopsi digital dalam dunia pendidikan. Banyak sekolah yang mulai menggunakan platform belajar seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk tetap melanjutkan pendidikan mereka meskipun harus belajar dari rumah. Pembelajaran daring memberi fleksibilitas bagi siswa untuk mengatur waktu belajar mereka serta mengurangi risiko terpapar virus COVID-19. Namun, tantangan besar tetap ada. Salah satunya adalah kesenjangan digital. Di banyak daerah, terutama daerah pedesaan terpencil, banyak peserta didik yang tidak memiliki akses ke perangkat yang diperlukan untuk mengikuti kelas daring. Tidak hanya itu, beberapa peserta didik juga mengalami kesulitan dalam memahami materi karena kurangnya interaksi langsung dengan pendidik dan teman-teman sekelas mereka. Pembelajaran yang sebelumnya melibatkan banyak kegiatan praktikal dan eksperimen kini terbatas oleh jarak dan teknologi. Motivasi. Yang kedua yaitu soal perubahan dunia kerja akibat teknologi dan persiapan menghadapinya. Teknologi telah mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan dalam dunia bekerja tidak terkecuali. Sebelum pandemi, teknologi sudah mulai merambah banyak sektor pekerjaan, tetapi dengan adanya digitalisasi yang lebih pasif dan masih selama pandemi, dunia kerja berubah dengan sangat cepat. Perusahaan-perusahaan mulai mengadopsi sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan AI untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Teknologi digital ini memungkinkan perusahaan untuk mengoperasikan sebagian besar proses bisnis mereka secara online dan mengurangi kebutuhan untuk bekerja di lokasi fisik. Di sisi lain, untuk bertahan dan berkembang dalam dunia kerja yang semakin didominasi oleh teknologi, keterampilan yang relevan sangat diperlukan. Keterampilan teknis seperti pemrograman komputer, analisis data, dan pengelolaan perangkat lunak menjadi sangat penting. Teknologi tidak hanya mengubah cara kita bekerja, tetapi juga pekerjaan yang kita lakukan. Banyak pekerjaan yang dulu dilakukan oleh manusia, kini telah digantikan oleh mesin ataupun robot.
seperti pekerjaan di bidang administrasi, pengelolaan data, dan produksi barang. Oleh karena itu, keterampilan dalam bidang teknologi harus diprioritaskan agar dapat bersaing di dunia kerja yang sangat kompetitif. Selain keterampilan teknis, keterampilan interpersonal dan soft skill juga semakin diperlukan. Kemampuan untuk berkolaborasi dalam tim, berpikir kritis, berkomunikasi dengan efektif, dan memecahkan masalah akan menjadi kunci sukses di dunia kerja di masa depan. Karena meskipun teknologi dapat menggantikan pekerjaan rutin, kemampuan untuk beradaptasi, belajar hal baru, dan bekerja dengan orang lain tetapi akan sangat penting. Keterampilan yang dibutuhkan di abad ke-21 dan usaha untuk menguasainya. Abad ke-21 menuntut keterampilan baru yang lebih kompleks dan holistik. Beberapa keterampilan yang harus dikuasai antara lain kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif. Teknologi digital dan informasi juga menjadi bagian penting dalam pendidikan dan dunia kerja, sehingga keterampilan dalam menggunakan perangkat digital, analisis data, dan memahami teknologi menjadi sangat penting. Untuk menguasai keterampilan tersebut, kita bisa mengambil langkah-langkah seperti mengikuti pelatihan atau kursus, belajar secara mandiri lewat sumber-sumber online, dan mempraktikkan keterampilan yang dipelajari melalui proyek-proyek nyata. Selain itu, kemampuan untuk belajar secara terus-menerus juga sangat penting untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terus terjadi. Selain keterampilan secara teknis, keterampilan sosial dan emosional juga tidak kalah penting dalam mengatasi tantangan di abad ke-21. Yang keempat yaitu proses adopsi teknologi informasi dan komunikasi yang melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama terkait pengetahuan, di mana masyarakat diperkenalkan dengan teknologi dan memahami dasar-dasar penggunaannya. Kedua yaitu persuasi, di mana masyarakat mulai tertarik dan mengeksplorasi manfaat serta kekurangan teknologi. Yang ketiga keputusan, di mana masyarakat memutuskan untuk menerima dan menolak teknologi yang sering dipengaruhi oleh faktor seperti infrastruktur dan akses. Dan yang keempat, yaitu implementasi, di mana penggunaan mulai menggunakan teknologi, tetapi sering menghadapi tantangan teknis yang memerlukan pelatihan dan dukungan. Yang terakhir, yaitu konfirmasi, di mana penggunaan menilai pengalaman mereka dan memutuskan untuk terus menggunakan teknologi ataupun tidak. Di Indonesia, meskipun tahapan ini sudah tepat, tantangan utama terletak pada infrastruktur, teknologi, dan informasi yang belum merata, terutama di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal, dan kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan. Untuk mempercepat adopsi teknologi dan informasi, perlu peningkatan pembangunan dan dukungan pemerintah dalam memperluas akses internet. Proses pembelajaran di era digital harus interaktif, fleksibilitas, dan berpusat pada kebutuhan peserta didik. Teknologi memungkinkan pembelajaran mandiri dan kolaboratif serta mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Pendekatan seperti blended learning dan pembelajaran berbasis proyek efektif untuk meningkatkan keterampilan siswa. Pembelajaran kolaboratif melalui platform digital juga penting untuk melatih keterampilan sosial. Penilaian di era digital harus lebih holistik, mencakup penilaian formatif berbasis teknologi, portofolio digital, penilaian berbasis proyek, serta penggunaan rubrik penilaian kualitatif. Penilaian reflektif juga membantu siswa untuk mengevaluasi pembelajaran mereka. Secara keseluruhan, pembelajaran dan penilaian harus adaptif, personal, dan variatif untuk mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Jadi dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 mempercepat transformasi digital dalam pendidikan dan memberikan fleksibilitas pembelajaran dan pengembangan keterampilan digital. Meskipun ada tantangan akses dan interaksi sosial, teknologi juga mengubah dunia kerja, menuntut keterampilan baru seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan interpersonal. Untuk mempersiapkan diri, penting untuk mengembangkan keterampilan yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Di abad ke-21, keterampilan digital, berpikir kritis, dan kolaboratif sangat penting. Adopsi digital di Indonesia sudah mengikuti tahapan yang tepat, namun masih menghadapi tantangan infrastruktur. Pembelajaran di era digital perlu menggabungkan teknologi dengan pendekatan fleksibilitas dan penilaian yang lebih holistik seperti penilaian berbasis proyek dan portofolio digital untuk mendukung keterampilan abad ke-21. Baik, sekian jawaban dari hasil UTS saya. Untuk menutup presentasi kali ini, saya tutup dengan mengucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam harmoni.